Cerita dimulai memperlihatkan pasangan suami istri, yaitu Park Kang-mo dan Kang Mi-sun. Diketahui Mi-sun adalah seorang detektif wanita Korea yang sangat terkenal. Dia pernah menjuarai lomba tembak se-Asia dan meraih posisi kedua. Selain itu, dia berhasil menangkap 180 penjahat dalam 1 tahun. Namun berbanding terbalik dengan suaminya karena diketahui Kang-mo yang menjalani kehidupan sederhana. Setiap hari, Kang-mo bangun pagi, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan untuk istrinya. Meskipun begitu, Mi-sun tetap menyayangi Kang-mo apa adanya, meski suaminya hanyalah seorang bapak rumah tangga. Dan Kang-mo bukanlah pengangguran. Dia bekerja sebagai sopir antar jemput anak sekolah, dan dia tampak sangat menikmati pekerjaannya. Di satu sisi, dalam pekerjaan Mi-sun sebagai detektif, dia mendapatkan petunjuk dari kasus seorang bandar narkoboy yang sedang diselidikinya. Tak butuh waktu lama, Mi-sun berhasil menemukan lokasi sang bandar dan segera menuju ke tempat kejadian. Setibanya di sana, dia dihadang oleh anak buah si bandar. Namun Mi-sun dengan gagah berani melumpuhkan mereka satu persatu, dan pada akhirnya mereka sampai di kantor si bandar. Meskipun begitu, Mi-sun belum menemukan barang bukti keberadaannya. Hingga dia menyadari bahwa narkoboy tersebut disembunyikan di salah satu mobil di luar gedung. Dengan cepat, Mi-sun meminta rekan-rekannya untuk memeriksa mobil tersebut, dan pada akhirnya mereka berhasil menangkap sang bandar. Setelah penangkapan tersebut, Mi-sun dan rekan-rekannya merayakan kesuksesan di rumahnya. Terlihat Kang-mo, yang seperti biasa, menyiapkan berbagai hidangan untuk mereka. Meski tampak sederhana, Kang-mo sangat perhatian pada istrinya. Dia bahkan meminta tolong kepada rekan Mi-sun untuk memberikan sarung tangan. Hal itu dilakukannya, agar tangan Mi-sun tidak lagi terasa nyeri saat bekerja. Karena jika dia yang memberikan kepada istrinya, kemungkinan besar Mi-sun akan menolaknya. Sementara itu, di tempat lain, seorang wanita bernama Seon-yu terlihat berlari karena berusaha menyembunyikan sebuah flash disk. Saat itu, Seon-yu sedang dikejar oleh sekelompok orang yang menginginkan barang tersebut. Seon-yu sempat tertangkap, namun berhasil melarikan diri meski akhirnya tertembak dan jatuh dari atas gedung. Namun beruntungnya, Seon-yu berhasil diselamatkan, meskipun keadaannya masih tak sadarkan diri. Selang beberapa waktu, Mi-sun menangani kasus Seon-yu. Dia segera menyadari bahwa Seon-yu sedang diburu dan memutuskan untuk memberitahu media bahwa Seon-yu sudah meninggal, agar para pengejarnya tidak lagi mencarinya. Di waktu yang sama, rekan Mi-sun akhirnya menyerahkan sarung tangan pemberian Kang-mo. Malam harinya, Kang-mo secara tidak sengaja terlibat dengan seorang wanita yang dikejar oleh kelompok gangster. Sepertinya mereka sama dengan yang mengejar Seon-yu. Dengan cepat, Kang-mo langsung menolong wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah teman lama Kang-mo bernama Hae-ju. Kemudian Hae-ju menceritakan bahwa dirinya sedang dalam masalah besar karena rekannya dulu telah menghilang, yaitu Jung-san yang kamu kenal juga. Namun tanpa disadari, dua rekan Mi-sun melihat mereka berdua dan terjadi kesalahpahaman. Mereka mengira Kang-mo sedang berselingkuh. Hingga kabar ini segera menyebar di antara rekan-rekannya, bahkan sampai ke telinga Mi-sun. Meski begitu, Mi-sun tidak percaya bahwa suaminya berselingkuh, karena dia tahu Kang-mo adalah pria yang setia. Dan juga Kang-mo tak memiliki uang untuk berselingkuh. Setelahnya, Kang-mo sendiri mulai teringat kembali pada pekerjaannya yang lama. Yang ternyata sosok Kang-mo sebenarnya adalah agen rahasia dari pasukan elit Korea. Namun karena sebuah insiden 6 tahun lalu, Kang-mo harus dipecat. Hingga di saat sekarang, Kang-mo masih rahasiakan itu dari istrinya. Kemudian cerita mundur. 6 tahun yang lalu, Kang-mo dan rekannya Jae-sok menjalankan misi untuk menghentikan sebuah kapal musuh yang akan mengirim senjata ilegal ke Korea Utara. Mereka memasang perangkat EMP agar seluruh sistem elektronik dan mesin kapal mati. Namun, mereka segera menyadari bahwa kapal tersebut bukan menuju Korea Utara, melainkan ke Korea Selatan. Dalam prosesnya, mereka terlibat baku tembak dengan pasukan musuh, hingga akhirnya mereka terpojok dan tertangkap. Kang-mo disiksa dan dipaksa memberitahukan kata sandi yang diperlukan agar kapal bisa bergerak. Karena tidak tega melihat rekannya, Kim-sok,
diancam akan dibunuh. Kang Mu akhirnya menyerahkan kata sandinya. Namun, meskipun begitu, pihak musuh tetap membunuh Gemsok. Kang Mu kemudian menerima kabar dari Jungsan dan Haeju bahwa dirinya dikeluarkan dari pasukan elit karena misi yang dia lakukan bersama Gemsok dilakukan tanpa izin. Hingga di masa sekarang, Kang Mu kembali bertemu Haeju. Tanpa sepengetahuan Misun, namun dua rekan Misun terus mengawasi pergerakan mereka dengan keyakinan bahwa Kang Mu berselingkuh. Foto-foto tersebut membuat Misun semakin yakin bahwa suaminya telah berpaling ke wanita lain. Di sisi lain, Kang Mu sebenarnya ingin membantu Haeju untuk menemukan Jungsan yang hilang. Karena sebenarnya Kang Mu tak ingin kembali ke sosok di masa lalunya. Diketahui, Jungsan diduga diculik oleh Menteri Pertahanan Korea karena mengetahui korupsi anggaran militer. Haeju sempat menerima surat yang berisi alamat situs web yang dapat diakses untuk mencari tahu keberadaan Jungsan. Setelah berpikir, Kang Mu akhirnya setuju untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin bisa memberikan informasi tentang Jungsan. Mereka akan bertemu di esok harinya dengan orang tersebut di sebuah hotel. Sementara itu, Misun yang masih tidak percaya bahwa suaminya selingkuh, hingga Misun dibantu oleh Sangun, terus mencoba mencari bukti lain. 나 형사야. 형사는 증거로 얘기하는 거야. Namun, ketika Misun menggeledah rumahnya, dia tidak menemukan bukti apapun. Hingga akhirnya, Kang Mu kembali ke rumah. Di saat itu, Kang Mu ingin meminjam mobil Misun dengan alasan untuk pergi memancing esok harinya. Misun yang curiga dibantu Sangung memata-matai suaminya hingga akhirnya mereka melihat Kang Mu membawa barang-barang pancing. Namun Kang Mu bersama Haeju ke sebuah hotel. Saat itulah Misun menjadi sangat marah, merasa dikhianati oleh suaminya. Sementara itu, Misun yang dibutakan oleh rasa cemburu berencana untuk menghadapi suaminya langsung di hotel. Sangu mencoba menenangkan suasana. Keduanya memutuskan menggunakan drone untuk memantau kegiatan Kang Mu, namun hasilnya tidak menunjukkan hal yang mencurigakan. Namun, kebenaran tentang keberadaan Kang Mu di hotel bersama Haeju bukanlah untuk berselingkuh, melainkan untuk mengungkap keberadaan Jungsan. Kang Mu tidak ingin kehilangan lagi temannya dan siap melakukan apapun untuk menemukan Jungsan. Di hotel tersebut, mereka akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengaku tahu lokasi Jungsan. Setelah pertemuan itu, Kang Mu dan Haeju semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk menyelamatkan Jungsan. Tak lama kemudian, Misun mendapat informasi mengenai keberadaan pelaku yang menyerang Seon Yu. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk meninggalkan Kang Mu. Ia meninggalkan mobilnya tepat di depan mobil Kang Mu dan merekam seluruh pergerakannya. Kang Mu dan Haeju kemudian bertemu dengan seorang pria yang menghubungi mereka sebelumnya. Pria itu bernama Jungrok. Jungrok mengungkapkan bahwa alasan Jungsan diculik adalah karena ia menyimpan flash disk yang berisi file rekening seorang jenderal bernama Jenderal Park yang telah menggelapkan dana anggaran militer sebesar 33 miliar won. Jungsan telah bekerja sama dengan Seon Yu untuk menyembunyikan flash disk tersebut sebelumnya. Jungrok juga memberikan lokasi tempat Jungsan kemungkinan besar dibawa untuk diinterogasi. Lokasi tersebut adalah sebuah rumah sakit jiwa yang biasa digunakan untuk melatih mental dan pikiran para tentara. Namun ternyata itu hanya kedok. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat interogasi dan juga penjara. Keduanya pun berniat pergi ke sana untuk menyelamatkan Jungsan yang tengah disiksa. Selang beberapa waktu, Misun mendapatkan rekaman yang menunjukkan Kang Mu dan Haeju telah meninggalkan hotel. Saat Kang Mu tertidur, Misun mengambil ponsel suaminya dan mengcloning datanya, hingga ia bisa menyadapnya kapan saja. Setibanya di lokasi, Haeju dan Kang Mu mulai menyusuri tempat tersebut. Sementara Misun bingung mengapa Kang Mu pergi ke tempat yang terpencil seperti rumah sakit jiwa itu. Di sana, Jungsan tengah disiksa secara brutal oleh seorang dokter untuk mengungkapkan lokasi flash disk yang disembunyikannya. Seon Yu akhirnya sadar dan Misun segera datang untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga menemukan petunjuk mengenai lokasi hilangnya Jungsan. Singkat cerita, Kang Mu dan Haeju mulai menjalankan rencana mereka untuk menyelamatkan Jungsan. Kang Mu menyamar sebagai tukang sedot WC untuk mengelabui penjaga. Setelah berhasil mengelabui para petugas, Kang Mu menyamar sebagai napi. Dengan kecerdikannya yang unik,
Ia kembali berhasil mengelabui penjaga dan mencuri seragam untuk menyamar. Kang Mu kemudian menyelinap melalui saluran udara dan akhirnya menemukan Jung San. Saat dirasa waktunya tepat, ia segera melumpuhkan dokter yang menyiksa Jung San dan membawanya keluar menuju ambulans, tanpa ada yang menyadari. Pelarian Jung San akhirnya sampai ke telinga General Park, yang ternyata adalah Haeju sendiri, teman lama Kang Mu. Selama ini, Haeju memanfaatkan Kang Mu untuk menemukan flash disk tersebut. Haeju percaya bahwa jika Jung San merasa aman, dia akan memberitahu lokasi flash disk yang ia sembunyikan. Saat Kang Mu pergi untuk mengambil flash disk, dokter yang menyiksa Jung San ternyata adalah anak buah Haeju dan berencana membunuhnya. Namun, Jung San berhasil melumpuhkan dokter tersebut, meski sayangnya ia tewas sebelum bisa mengungkapkan kebenaran kepada Kang Mu yang tengah dalam perjalanan. Tak lama kemudian, sebuah truk tiba-tiba menabrak Kang Mu, menyebabkan ia harus dilarikan ke rumah sakit. 관련자들 전원 사살해. Sementara itu, Misun tiba di rumah Jung San, tetapi ia harus berhadapan dengan Jung Rock yang sudah tiba lebih dulu. Ternyata Jung Rock adalah salah satu anak buah Haeju. Misun sempat menemukan flash disk yang dicari dan berhasil menyalin datanya ke ponsel. Namun, ia kemudian terpojok dan, dalam keadaan terdesak, Misun menghancurkan flash disk tersebut. Misun akhirnya bertemu dengan Haeju yang memaksanya untuk mengungkapkan lokasi salinan data dari flash disk tersebut. Saat Haeju memperlihatkan Kang Mu yang hampir dibunuh, Misun akhirnya terpaksa buka mulut. Namun Kang Mu tersadar dan berhasil meloloskan diri. Kang Mu akhirnya tiba di rumah sakit jiwa, mengalahkan beberapa penjaga, dan berhasil menyelamatkan istrinya yang nyaris dibunuh. Misun terkejut melihat suaminya beraksi bak seorang tentara saat menyelamatkannya. Kang Mu mencoba menjelaskan semuanya kepada Misun, hingga akhirnya Misun mengerti. Keduanya kemudian bersiap untuk menangkap Haeju. Mereka sampai di rumah Jung San dan mulai mempersiapkan berbagai senjata untuk menyerang markas Haeju. 출신이 다 제각각인 용병들이야. 야, 그동안 어째 참았냐 박강무. Saat tiba di sana, pasangan suami istri harus bekerjasama menghadapi puluhan orang bersenjata. Dan pertarungan terlihat sengit, hingga mereka berhasil mematikan aliran listrik, sehingga pengiriman uang korupsi ke rekening lain tertunda. Hal ini membuat Haeju marah dan ia tak punya pilihan lain selain melarikan diri. Kang Mu dan Misun menyamar sebagai penjaga dan mereka berhasil membawa Haeju kabur dari sana beserta file rekening yang tersisa. 예전부터 제가 새끼라 그랬냐? 너 우리 소방한테 Kang Mu harus bertarung dengan Jung Rock, sementara Misun menghadapi Haeju. Hingga akhirnya, Kang Mu berhasil mengalahkan Jung Rock. Misun sempat dikalahkan oleh Haeju, yang kemudian berhasil kabur dengan mobil. Namun, Misun tak tinggal diam. Dengan kemampuan menembaknya, ia berhasil menembakkan tabung gas, membuat mobil Haeju terguling. Dan Haeju harus tersungkur tak berdaya menerima kekalahannya. 가자 박강무. Hingga di saat Kang Mu dan Misun keluar, ternyata tentara sudah menunggu di luar. Mereka berdua disambut dengan kelompok Misun yang tak percaya jika sosok Kang Mu sebenarnya adalah mantan agen rahasia. Hingga akhirnya Haeju ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. 6 bulan kemudian terlihat Kang Mu bekerja bersama dengan istrinya sebagai seorang detektif. Mereka terkenal dengan pasangan suami istri yang berbahaya. Hingga akhirnya cerita film pun tamat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya.